Mas Anam salah kiblat lagi, Mbak. Loh, kok bisa? Terus gimana? Turunnya nanggung kalau sekarang. Ntar saja, abis maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Tentunya yang akan menceritakan kisah misteri tentang pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Si Manis Gunung Cikuray. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Semakin mendekati pos 2, sekarang pos 3 sepertinya, semakin hilang fokusku. Kepalaku semakin berat, ditambah lagi slide si cantik yang semakin membuatku tambah ingin nangis. Oki, Anam, bahkan Pei yang saat itu tidak berani melihat mukaku, sampai menyanyikan hampir 1 jilid lagu-lagu kemerdekaan agar aku tetap semangat. Mulai dari Satu Nusa Satu Bangsa sampai Indonesia Raya, mereka menyanyikan dengan lantang bak paduan suara saat 17 Agustus di Istana Negara. Namun sayangnya, aku sudah tak sanggup lagi. Akhirnya, kami memutuskan untuk membuat tenda darurat di pos 2. Setelah tenda dibikin di space yang mepet, diiringi hujan yang mulai turun, para laki-laki membuat perapian untuk memasak, sedang aku dan para perempuan menghangatkan diri di dalam tenda. Saat menunggu mereka masak, aku sempat tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpiku itu, aku sedang duduk di bangku di dalam sebuah gubuk yang bentuknya hampir mirip dengan gubuk yang ada di pos 1. Saat sedang duduk dan memandang entah kemana, tiba-tiba ada sepasang suami istri yang sepertinya umurnya sudah lebih tua dari emak dan abah yang di base camp yang datang menghampiriku itu. Beliau berdua mengucap salam dan bertanya, sedang apa aku di sini? Aku katakan kalau aku sedang melakukan pendakian dengan teman-temanku. Di dalam mimpiku itu, kami tertawa dan membicarakan banyak hal. Namun tak banyak yang dapat kuingat setelah aku bangun. Kalimat yang dapat aku ingat dari pembicaraan itu hanya pesan dari mereka berdua. Pesan kakek, lakukan seperti apa yang sudah diniatkan. Jangan pernah berbelok-belok, kecuali jika niatmu buruk, lebih baik diurungkan. Itu pesan si kakek. Lalu pesan si nenek, semakin ke atas semakin banyak halangan. Lanjutkan jika kamu kuat. Berhenti dan berdoalah jika merasa berat. Insya Allah, Neng dan teman-teman dilindungi. Jessie membangunkanku dan membawakan minuman hangat untukku. Jess, gua minta coklat dong, kataku yang melihat dia asik makan coklat. Dah habis bu, tinggal ini, sambil cengar-cengir dan menunjukkan sepotong coklat yang sedang digigitnya. Kue coklat pai dah kalau enggak. Habis juga, udah habis semua. Iya bu, kata Jessie sambil senyum-senyum. Lapar apa bagaimana lo? Di tas gua ada sekotak lagi. Tolong ya, ambilin, kataku setengah ketawa, setengah terperangah juga. Sebelum berangkat aku membeli coklat 2 kotak yang isi 3 batang, dan coklat satunya lagi yang berisi 3 batang. Jessie dan Richard sendiri bawa coklat 3 batang.
Kai bawa kue coklat sisa kue ultahnya 1 kotak. Dan entah kenapa, batang coklat biasa yang dia bawa, belum lagi coklat yang satunya lagi yang dibawa Oki dan Anam. Jessie masuk lagi sambil membawa coklatku, tapi dengan muka agak cemberut. "Lo nape, Jess?" tanyaku kepada si Jessie. Dia menjelaskan dengan singkat dan setengah berbisik tentang kejadian di luar. Namun, belum selesai dia berbicara, Paras masuk dengan membawa Indomie dan disusul Wilan. Sepertinya hujan di luar tenda semakin deras. Beberapa kali rintikan-rintikan berhasil memasuki tenda. Jessie meminta Richard untuk menambal bagian-bagian yang bocor dengan lakban yang kami bawa. Jessie menunjuk dari dalam, sedang Richard melakukannya dari luar. Satu persatu bagian-bagian ditambal oleh Richard, sampai akhirnya Jessie menunjuk satu bagian yang ada di belakang tenda. Dari dalam tenda aku bisa melihat bayangan Richard yang sedang berjalan untuk menambal bagian itu. Tapi tiba-tiba, dia seperti setengah berlari dan melemparkan lakban ke dalam tenda. "Tambal dari dalam aja, Hun," ujar dia pada Jessie. Jessie yang terlihat sedikit kaget melihat ke arahku dan tak lama tersenyum sambil membuka gulungan lakban itu. Sambil menunggu hujan reda dan menunggu kondisi badanku lebih baik, kami merundingkan untuk tetap naik atau turun. Aku yang merasa tidak enak pada mereka, berkata pada mereka jika mereka ingin melanjutkan perjalanan untuk puncak. "Lanjutkan saja, aku akan menunggu mereka di sini. Tak masalah bagiku untuk menunggu sendiri di sini, walaupun sebenarnya tak sendirian." Namun gagasanku langsung ditentang oleh Richard dan Anam dan Pai. Richard dan Jessie lebih memilih turun, sedang William dan Paras tetap ingin melanjutkan perjalanan. "Kita bisa barengan sama rombongan yang tadi naik," kata William. Memang benar, beberapa waktu yang lalu ada rombongan pendaki yang kebetulan naik dan turun lewat jalur ini juga. Jika mengejar rombongan pendaki yang baru saja naik, pasti akan kekejar. Namun sepertinya Denny ragu-ragu untuk mengikuti rombongan itu, karena akhirnya dia juga memilih untuk turun. "Emang berapa lama lagi, Den, buat sampai ke pos berikutnya?" tanyaku kepada si Denny yang ingin keluar dari tenda. "Kata Andri paling lama 1/2 jam lagi, Mbak," jawabnya sambil keluar tenda. "Kalau kalian masih mau lanjut ya nggak apa-apa, gue di sini aja sendiri," kataku pada Jessie, William, dan Paras yang ada di dalam tenda. "Tahu gini mah, tadi jalan duluan aja sama pendaki yang baru naik," kata William sambil melihat keluar tenda tanpa tahu Jessie sedang menatapnya dengan rasa tidak percaya dan kesal. "Anak-anak udah setuju turun, Bu. Yang mau naik biarin aja naik sendiri," celetuknya dengan kesal. Paras yang mungkin merasakan aura kekesalan yang menguasai tenda, memilih untuk keluar tenda tanpa mengucapkan apa-apa. Dan tak lama, Wilan pun mengikutinya keluar. "Kalau mau naik ya terserah sih, cuma gue nggak nanggung kalau ada apa-apa di atas," kataku pada Jessie. "Emangnya kenapa, Bu?" "Ya nggak apa-apa sih, tapi kalau mau pada turun ya lebih bagus," ucapku kepada Jessie lagi. "Embe nyuruh turun, Bu. Dari tadi dia kayak marah." Kaget juga mendengar Jessie berbicara seperti itu. Ingin rasanya kutanya saat itu juga dari mana dia tahu kalau kakek-kakek satu ini sedang dalam kondisi bad mood. Namun aku urungkan niatku untuk bertanya dan hanya mengangguk saja. Bingung ya soal MP. MP itu panggilanku untuk salah satu kakek yang menemaniku sejak aku lahir. Jadi menurut mereka yang mengerti tentang ilmu-ilmu spiritual, ada 2 sosok yang mengajakku sejak aku kecil.
Namun kebanyakan orang hanya mampu melihat sosok yang aku panggil si Mbah. Sedang sosok si MB ini hanya terlihat seperti siluet lampu neon saja. Dan sepanjang ingatanku, hanya abang angkatku dan Devin, ponakanku, yang bisa melihat sosok MB dengan sempurna. Akhirnya tenda telah dirapikan. Kami semua memilih untuk turun. Saat hendak turun, Jesse terlihat sedang sedikit berargumen dengan Willan perihal kayu yang dijadikan tongkat. Richard coba menenangkan Jesse. Jesse yang sudah kepalang kesal langsung mengambil kayu yang dia pakai saat naik tadi dari William dengan sedikit menariknya dan langsung berjalan menghampiriku. "Ayo Bu, kita jalan," ucapnya dengan raut wajah yang masih kesal. Aku mengikutinya disusul Anam, Pai, dan yang lainnya. Kami pun melewati lagi trek yang kami lalui saat naik tadi. Tapi entah mengapa, aku merasa perjalanan turun ini jauh lebih cepat dibandingkan saat kami naik tadi. Bahkan seingatku, kami tidak istirahat sama sekali. Kami berangkat dari pos 2 sekitar pukul 15 dan sampai pos 1 sekitar pukul 16. Dalam perjalanan turun ini pun, si cantik masih mengikuti. Bedanya kali ini dia hanya diam. Pos 1 kami kembali bertemu dengan pendaki yang melewati kami di pos 2. Mereka sedang asik ngobrol sambil menyeruput minuman hangat. Setelah para pria bertegur sapa, kami pun menjalankan aktivitasnya masing-masing. Hanya saja kami sedikit terusik dengan cara berbicara dua orang dari kelompok mereka. Sepanjang obrolan mereka, kerap kali aku dengar nama-nama binatang atau kata-kata kasar keluar dari kedua orang itu. Bahkan bermaksud menguping, tapi ya mereka sendiri berbicara dengan suara yang cukup keras, yang membuat siapapun yang ada di pos kecil itu pasti bisa mendengar omongan mereka. "Mbak Nay, ini kompasnya rusak," kata Anam tiba-tiba. "Rusak gimana? Orang kompas baru kok, baru dipakai di sini," jawabku bingung. "Mas Anam salah kiblat lagi, Mbak. Tadi pas sholat diteriakin sama bapak-bapak. Kayaknya sih petani," celetuk si Oki. "Loh, kok bisa? Terus gimana?" tanyaku kepada si Oki. "Iya, ini gara-gara kompas. Karena udah tanggung ya lanjutin saja sholatnya," ujar si Anam. "Emang harusnya kiblatnya kemana?" tanyaku dan dijawab Oki dengan menggerakkan tangannya menunjuk ke arah kiblatnya. "Lah ini benar. Mas Anam aja kali yang gak ngerti pakainya," kataku setelah mengecek arah kiblat di kompas itu. Sudah sesuai dengan arah yang ditunjuk Oki dengan tangannya. "Lah, tadi arah baratnya nggak ke situ, Mbak. Ke arah sana," sanggah Anam sambil menunjuk ke arah selatan. "Tapi ya udahlah, ada yang minta disolatin mungkin," lanjutnya tak acuh. Sekilas kulihat lirikan mata Anam tepat mengarah ke tempat di mana si manis itu berdiri. Entah memang kebetulan atau memang dia melihat si manis. Cuma dia yang bisa jawab. Sudah lumayan lama kami di pos 1. Sepertinya hampir semua perbekalan makanan yang kami bawa, kami habiskan saat itu agar tas kami lebih ringan. Rasanya hanya tinggal tersisa beberapa renteng kopi saja yang ada di dalam tas kami. Saat hendak membereskan perlengkapan kami untuk melanjutkan perjalanan, Oki berkata, "Turunnya nanggung kalau sekarang, ntar saja abis maghrib." "Gak kemalaman ntar," kata si Pai. "Enggak lah, lagian kan headlampnya jadi bisa dipakai. Sayang kan udah beli," jawab si Oki sambil nyengir. "Ya juga sih," timpal Richard sambil tertawa. Setelah sholat maghrib, kami pun melanjutkan perjalanan kami.
Istirahat yang cukup lama dan perbekalan yang sudah ludes masuk ke dalam perut membuat kondisi kami kembali fit seperti awal lagi. Sinar-sinar dari headlamp yang kami gunakan menyinari perjalanan kami turun. Karena hujan tadi siang, kondisi jalan sedikit agak licin. Beberapa kali aku harus merelakan belakang celanaku berciuman dengan tanah. Daripada aku terpeleset, mendingan aku berseluncur memelesetkan diri sekalian. Nggak kotor, nggak belajar, iya kan? Kami berjalan cukup lama, sampai tiba di sebuah turunan lain yang saat pertama aku lihat hanyalah akar yang menjalar. Namun ketika aku lihat lagi, itu bukanlah akar, melainkan kaki-kaki yang menjulur dari mereka yang sedang duduk selonjoran sambil bersandar di tanah yang atasnya ditumbuhi alang-alang. Ada yang sedang berbincang, ada yang sedang kipas-kipas, ada yang hanya duduk sambil memandang entah kemana. Jika dilihat dari pakaian dan gayanya, mereka persis seperti petani yang sedang istirahat setelah bekerja di ladang seharian. Kukucek-kucek mataku dengan harapan bahwa aku salah lihat, dan aku lihat lagi, mereka masih ada di situ. Ku tengok teman-temanku yang sedang bersiap untuk bergiliran menuruni turunan itu, namun mereka terlihat biasa saja. Hanya Jessie yang aku lihat agak sedikit ngeri. Tapi aku masih berpikir, mungkin ngeri karena licinnya medan. Walaupun ku perhatikan langkahnya, tetap melangkahi bagian-bagian di mana kaki itu terjulur. Lubang yang cukup dalam yang berada di tengah-tengah membuat kami trek terpotong dengan jarak yang lumayan susah untuk dilompati, sehingga kami harus berpegangan pada suatu dan berjalan menyamping untuk melewatinya. Satu persatu dari kami mengikuti Andri secara bergantian, sampai tersisa William, aku, dan Anam di belakang. William pun mengikuti gerakan Andri. Hanya sayangnya dia pegang dahan yang berbeda dengan yang dipegang si Andri dan yang lainnya. Dan itu bukan hanya dahan, melainkan lengan salah satu sedang duduk di situ. Ketika William hendak melangkah dengan berpegangan pada itu, entah karena apa, tapi tiba-tiba saja dia terjatuh, membuatku sedikit tercekat kaget, namun ku tahan teriakanku. Andri dan Denny membantu William berdiri, sedang dahan putus yang dipegang William dibuangnya begitu saja. Aku diam terperangah melihatnya. "Ayo mbak, giliran mbak," Anam menyadarkanku. "Aduh, permisi, cucu numpang lewat mbah," ucapku dalam hati. Aku berpegangan pada dahan yang beneran aku lihat dahan, namun tetap saja aku melewati dia. Jadi gue coba melihat ke bawah agar mataku tidak bertemu pandangan dengan dia. "Matiin headlampnya, babi, ngerapet," teriak Andre tiba-tiba. Setelah sekitar setengah jam kami berjalan, sontak kami pun semua berjajar merapatkan diri dan setengah bersandar pada undakan tanah yang ada di sebelah kanan kami. Dari kejauhan ada sesuatu yang menyerupai mata berwarna merah. Saat semakin dekat, Andre dengan setengah berbisik meminta kami mengeluarkan pisau atau garpu yang kami bawa. Dengan kepanikan itu, tiba-tiba handphone Richard berbunyi. "Aduh, siapa ini yang nelpon?" ucap Richard dengan panik. Bahkan saking paniknya, dia sampai lupa cara mematikan HP-nya sendiri. Alhasil, hanya dibekap speakernya sambil telepon itu mati sendiri. Dengan berburu-buru, dia mengeluarkan peralatan makan lipatnya. Namun bukannya pisau atau garpu, malah sendok yang dikeluarkannya.
Setelah dirasa cukup kondusif, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kami berjalan sambil menahan tawa karena ulah Richard tadi. Turunan demi turunan kami lewati. Beberapa kali persimpangan pun kami lewati. Walaupun rasanya simpangan itu sama bentuknya, tapi tak terlalu kupikirkan. Karena aku yakin Andri pasti lebih paham. Andri sebagai guide kami, perlahan tapi pasti merasa kelelahan dan merasa kalau ranselnya semakin berat. Akhirnya di sebuah persimpangan yang bentuknya hampir mirip saat kami melihat mata tadi, Andri meminta untuk berhenti sebentar. Di bagian yang tanahnya agak lebar, Andri terlentang dengan menggunakan carrier sebagai penumpu punggungnya. Kulihat dia berbicara dengan Richard dan Denny. Namun, aku tak mendengar apa yang dibicarakan mereka. Sedang yang lain bersandar pada tanah yang seperti dinding dengan alang-alang di atasnya. Jalur ini masih merupakan jalur turunan. Jalan setapak, di sebelah kanan adalah tanah padat seperti dinding setinggi 1 meteran dengan alang-alang yang tumbuh di atasnya. Sedangkan di sebelah kiri, bisa dikatakan jurang jika menurut kalian itu jurang. Namun yang jelas, jarak antara tempat kami berdiri sampai ke tanah di bawah kami sekitar 10-15 meter. Dan sepertinya itu bekas tanah pertanian yang dipakai warga, karena banyak sayuran mati berserakan di bawahnya. Agak turun sedikit dari tempat kami bersandar, yang menjadi tempat Andri duduk, merupakan pertigaan buntu. Tanah yang agak lebar di sebelah kiri dan jalan setapak ke arah kanan yang mengarah ke sebuah bangunan bekas gubuk dengan tenda warna biru. "Bentar ya, jalan kayaknya disilang-silang," kata si Andre. Kami yang mendengar hanya bisa menunggu Andre sambil bersandar. Sekalian istirahat, ku dengar Oki, Anam, dan Pai berbicara. Namun aku tak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh mereka. Bagian yang agak bawah, kulihat Richard yang sedang menarik tas Jesse dan setengah menariknya untuk berdiri tepat di tengah pertigaan. Tempat di mana sekarang Andri sedang berdiri. Entah apa yang mereka bicarakan, aku pun tidak tahu. Sambil menunggu, aku melihat sekelilingku. Kukira si cantik ini sudah tidak mengikutiku, karena tak lagi ku dengar tangisan atau rengekannya. Ternyata dia sedang berjongkok di atas kami. Ku buang pandanganku ke arah lain. Kulihat Andre, Richard, dan Jesse yang berdiri bersebelahan. Di depan mereka ada 2 orang ibu-ibu berpakaian petani. Yang satu agak muda, sedang menggendong seorang anak di sebelah kirinya. Yang satunya lagi sedang memegang bakul dengan gembolan kain yang terikat di belakangnya. Dari tempat itu aku melihat mereka seperti sedang berbicara dengan kedua ibu ini. Oh, dia nanya jalan kali, batinku. Terbukti selang beberapa detik Andri memberikan instruksi. "Ayo jalan." Ibu-ibu itu pun seperti hendak berjalan ke arah kami. Itu ibu-ibu pada lewat mana ya? Perasaan gua kagak miringin badan, batinku. Seperti yang aku gambarkan sebelumnya, jalan ini jalan setapak yang di sebelah kiri jurang atau lubang dalam. Jadi jika 2 orang lewat dari arah yang berlawanan, pasti harus saling memiringkan badan. Sedang aku tak merasa pernah memiringkan badanku. Dan pertigaan itu, pertigaan buntu. Cerita ini bersambung sampai di sini. Dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya.
Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.